Para sedulur aja kelalen subscribe ya. Halo semua, salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, terutama saudara-saudara kita warga di lereng Gunung Merapi, juga warga di lereng Gunung Kelut, juga Gunung Lewotolok. Tidak lupa para relawan dan semua petugas yang bekerja untuk keselamatan warga-warga tersebut. Oke, hari ini pengamatan ini mendung kondisinya. Gunung Merapi tidak kelihatan, hanya lereng sedikit dan agak mendung. Ya, seperti telah kita ketahui bahwa Gunung Merapi saat ini mengalami peningkatan aktivitas vulkanik dan statusnya di siaga 3. Ini dinyatakan oleh Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG. BPPTKG juga menyatakan beberapa hal, diantaranya yang pertama, jarak aman untuk warga di lereng Merapi minimal 5 km. Kemudian pergerakan magma semakin mendekati permukaan atau puncak. Kemudian yang ketiga, banyak muncul rekan-rekan pada kubah. Ini terjadi karena gerakan daripada magma dari bawah. Kemudian dinyatakan pula perlu diwaspadai potensi bahaya luncuran erupsi pada sisi atau bagian barat atau selatan Gunung Merapi. Ini karena rekan-rekan tersebut itu banyak terjadi di sisi itu. Kemudian yang keempat, adanya penggelembungan pada tubuh Merapi. Ini terjadi setelah erupsi tanggal 22 Juni 2020. Perlu diketahui, jika Gunung Merapi mengalami erupsi, hal yang perlu diwaspadai atau yang berbahaya diantaranya juga adalah adanya awan panas atau wedhus gembel. Awan panas atau wedhus gembel itu sendiri adalah guguran atau luncuran material-material yang membentuk bergulung-gulung atau bergumpal-gumpal sehingga menyerupai seperti wedhus gembel, sehingga orang-orang menyebutnya dengan istilah wedhus gembel. Kalau kita flashback pada kejadian-kejadian tahun-tahun yang lalu, kita dapat mengetahui atau mengenang kembali dahsyatnya wedhus gembel atau awan panas tersebut. Secara berurutan, ini mulai tahun 2001 itu jarak luncur dari awan panas itu mencapai 5 km, jadi cukup jauh. Kemudian tahun 2006 itu jaraknya mencapai 6 km. Dan pada tahun 2010 ini yang sangat dahsyat, paling besar, itu jauh sekali, ini mencapai 15 km.
ini sampai ke desa Cangkringan. Kemudian tahun 2019 ini jaraknya hanya 2 km. Dan pada Januari 2020 tahun ini itu juga ada luncuran awan panas sejauh 1 km. Lalu apa saja dampak dari dahsyatnya awan panas atau wedhus gembel itu sendiri? Kita tidak akan pernah lupa ada korban di dalam bunker di Kaliadem, 2 orang relawan yang terpanggang di dalam bunker tersebut. Kemudian itu juga tahun 2010 ini di Cangkringan itu ada 2 rumah yang terbakar karena terjangan dari awan panas tersebut. Ini pepohonan atau tanaman juga bisa terbakar jika dilalui oleh awan panas atau wedhus gembel. Ternak-ternak atau binatang itu juga menjadi korban. Kemudian ini halaman daripada salah satu warga di desa Cangkringan. Di depannya itu ada 2 buah sepeda motor yang tinggal rangka. Ini juga didokumentasikan. Dan ini adalah tulang belulang daripada ternak-ternak warga yang bisa dikumpulkan. Ini disatukan. Juga perabotan rumah tangga itu sudah berantakan dan pada terbakar. Televisi itu juga seperti itu di dalam visual. Oke, kita kembali ke Gunung Merapi saat ini. Ini ternyata juga tidak kelihatan, masih tertutup awan dan agak mendung. Oke teman-teman, mungkin pengamatan kita cukupkan saja karena kondisinya ini Gunung Merapi tertutup oleh awan dan nampaknya ini mau hujan. Ini sudah gerimis kecil. Oke, sampai jumpa. Kita bertemu di lain kesempatan.